Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lupa masker ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa dulu ya. Agar segala sesuatunya dalam praktek dan pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan. Ya. Untuk berdoa, ketua kelasnya dipimpin ketua kelas Bagas, silakan. Berdiri. Bagas saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bagas. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Bagas, Cinta Fikri, Dewi Ida, Dimas Aji, ya Adil, Diego, Dimas Rangga, Sakit, Wiki, Eka Surya, Erika, Erwin Prasetya, Akila, Reza, Rian, Ibnu Rifai, Oke. Ya, alhamdulillah ya banyak yang masuk nih. Tapi ada beberapa teman kita yang sakit ya. Kita doakan supaya teman-teman kita yang sakit ini segera diberikan kesembuhan. Untuk hari ini bagaimana kalian kondisinya, sehat semuanya? Ya, masih dalam pandemi COVID ya, walaupun sudah aturannya sudah diperlonggar, tapi tetap kita kalau ada yang sakit, ya berarti kalau ada yang sakit silakan informasikan ke saya. Ya, nanti saya akan coba UKS. Oke, jelas? Jelas ya semuanya ya. Sebagai bentuk penerapan profil pelajar Pancasila dan rasa cinta tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu atau melafalkan Pancasila. Hari ini kita menyanyikan lagunya. Oke. Untuk hari ini menyanyikan lagu nasionalnya dipimpin oleh siapa? Andika, oke Andika ya.
Kawan-kawan, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya pagi hari ini. Sebelumnya kita membahas tentang engine management system. Ya. Di engine management system itu masih ingat ada berapa komponen utama? Ada tiga. Ada sensor, aktuator, dan prosesor atau kontrol. Ya. Contoh sensor kan banyak ya disebutkan ya, CT, APP dan lain-lain. Kemudian ada di prosesornya atau kontrol itu ada ECM ya sebagai otaknya. Oke. Kemudian di aktuator ada injektor, ignition coil dan lain-lain ya. Masih ingat? Iya. Selanjutnya kita akan membahas tentang engine scanner. Engine scanner itu apa sih? Ya, nanti kita bahas. Oke, sebelum kita membahas semua tentang engine scanner, di sini ada IPK, indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian peroleh nantinya. Yang pertama, peserta didik mampu melakukan prosedur K3 perawatan engine management system. Ya, ini saling berkaitan. Engine scanner itu hanya media alatnya untuk kita melakukan diagnosis kerusakan yang ada pada sistem injeksi atau sistem EV. Yang kedua, peserta didik mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Berarti nanti kalian juga harus menyiapkan peralatan apa saja yang digunakan dalam perawatan berkala sistem EV ini, engine management system. Oke. Yang ketiga, peserta didik mampu mengukur komponen engine management system baik di sensor, aktuator. Ya, kalau prosesor biasanya kita tidak ada pengukuran. Gitu. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan perawatan berkala. Ya, nanti kalian diharapkan bisa menggunakan alat engine scanner-nya itu sendiri. Ya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan hasil perawatan. Ya. Jadi nanti kalian bisa sebagai pedomannya nanti acuannya hasil pengukuran seperti apa menggunakan engine scanner, ya, menggunakan avometer nanti dibandingkan dengan di buku panduan reparasi atau buku pedoman perbaikan, ya. Nanti digabungkan itu nanti jadi kalian tahu, kalian bisa menyimpulkan. Contoh misalkan nanti di ECT, engine coolant temperature, ya, ini masih baik atau sudah rusak, ya, kalian bisa menyimpulkan seperti itu. Dari mana? Dari praktik nanti yang kita akan laksanakan. Jelas semuanya? Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran, ya, ini kurang lebih sama dengan IPK. Melalui praktikum kalian ini nanti dapat melakukan prosedur K3 perawatan engine management system. K3-nya seperti apa nanti kita bahas. Oke. Yang kedua, melalui praktikum peserta didik mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, melalui praktikum peserta didik mampu mengukur komponen baik di sensor dan aktuator pada engine management system. Kemudian yang keempat, melalui praktikum peserta dapat mempraktekkan perawatan berkala engine management system.
sistem, dan yang terakhir melalui praktikum peserta didik mampu menyimpulkan hasil pengukuran atau hasil perawatan berkala engine management system. Oke, ada quote sedikit di sini. Saya punya dua buah lilin. Buat apa lilinnya? Oke, di sana ya, tutup ya. Oke. Oke, di sini ada lilin ya, ada dua lilin. Lilin yang pertama, dia menyala ya. Lilin yang pertama dia menyala. Kemudian saya punya satu lagi lilin. Yang satu lilin belum nyala. Apa yang terjadi jika ini saya berikan api juga? Nyala dua-duanya. Ya, nyala dua-duanya. Apabila ini digabungkan bisa lebih terang. Ya. Oke. Ini sama seperti kita ya. Ini sama seperti kita. Jika kita punya ilmu, ya, dan kita bagikan ke orang lain, ilmu itu tidak akan hilang, bahkan akan terus bertambah dan bisa semakin terang. Ya, kalau seperti di situ, ilmu yang kita bagi tidak akan pernah berkurang, justru akan membuat hidup kita akan semakin lebih terang. Ya, kenapa semakin terang? Karena banyak orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu dari yang kita berikan. Ya. Ada yang bisa belajar? Ada yang bisa baca? Dari hadis riwayat Bukhari ini. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, ini bahkan sudah disampaikan di hadis. Kita harus memberikan ilmu walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya sedikit, yang bisa kita berikan ke orang lain, baik itu teman atau siapapun. Oke? Oke. Dari sini ya, slide pertama nih, selanjutnya nih, pengertian engine scanner. Sebelumnya ada yang sudah tahu engine scanner itu untuk apa? Ada yang tahu? Untuk apa? Untuk mengecek sensor-sensor yang rusak. Ada lagi yang lain? Untuk apa? Untuk mendiagnosis kerusakan tadi ya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk apa? Mengambil data. Oke. Bisa mengambil data, bisa. Oke. Ada namanya data stream atau current data, membaca data langsung dalam kondisi mesin hidup. Kemudian yang ketiga bisa sebagai active test atau actuation test ya. Itu engine scanner itu bisa mematikan injektor, salah satu injektor. Kita mau mematikan injektor yang keberapa itu bisa. Selain itu bisa juga untuk mereset, karena di mobil-mobil, di beberapa mobil ya, pabrikan mobil itu ada yang dia ganti aki, ganti baterai ya, ganti baterai dia harus di reset menggunakan engine scanner ya. Kemudian ada penggantian sistem rem, ganti brake pad atau kanvas remnya ya, itu pun sama. Ada di beberapa mobil dia harus di reset dulu setelah mengganti kanvas rem ya. Kalau di beberapa mobil yang ada di
bengkel kita tidak perlu seperti itu. Mobil-mobil Jepang reguler ya seperti ini, ada Suzuki R3, Honda Brio, ini tidak perlu untuk preset. Dan biasanya engine scanner yang mempunyai active test tertentu atau special function, nah itu harganya lebih tinggi. Oke, lanjut. Engine scanner juga berfungsi untuk mencari kerusakan pada mesin mobil EV dengan cara men-scan data. Ya, tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian scanner membaca data error yang diperoleh dari ECU, kemudian menampilkannya pada layar scanner. Hal ini mirip dengan alat pengukur tekanan yang ada di dokter tuh ya. Kalian lanjut ya. Engine scanner ini mirip sekali dengan alat detak jantung atau tensimeter ya, dimana layar pada alat ukur tensimeter itu dia bisa menampilkan informasi tentang tekanan darah kita, padahal kita tidak perlu dibelah nih tangan. Jadi sudah tahu gitu dia, alat itu sudah tahu kalau tubuh kita itu atau darah kita tekanannya tinggi atau rendah ya. Sama seperti engine scanner. Engine scanner bisa men-scan atau mencari informasi di mesinnya tanpa kita cari tahu dulu sensor-sensor mana yang rusak ya. Kalau menggunakan engine scanner itu yang pertama dia lebih cepat ya, kalau lebih cepat dan bisa langsung real time kita baca. Oke. Istilah-istilah pada engine scanner ya, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami pada engine scanner. Yang pertama ada DTC, Diagnostic Trouble Code. Nah, Diagnostic Trouble Code ini adalah kode-kode yang sudah terstandarisasi ya. Nah, itu nanti yang akan muncul pada saat ada permasalahan. Misalkan di ECT dengan kodenya berapa, sekian itu nanti bisa terbaca. Kemudian ada Clear DTC. Nah, tadi yang pertama DTC kan Diagnostic Trouble Code, artinya kode-kode sensor yang bermasalah ya kan? Nanti akan muncul di engine scanner. Nah, yang kedua tadi ada Clear DTC atau Erase DTC, atau menghapus perbaikan, menghapus sensor yang sudah kita perbaiki, data sensor yang sudah kita perbaiki. Kemudian yang ketiga ada data stream atau current data. Kalau current data itu tadi dapat menampilkan informasi real time pada engine tersebut. Ya, bisa melihat temperatur mesin itu berapa derajat. Ya, kemudian bukaan katup gas throttle possession sensornya itu berapa derajat dan lain hal sebagainya. Yang terakhir ada function test atau test unit atau actuation test tadi bisa menghidupkan kipas pendingin menggunakan engine scanner itu, atau kita bisa menyalakan pompa bensin, atau kita bisa mematikan atau menghidupkan injektor. Itu bisa dilakukan dengan engine scanner, tapi tidak semua engine scanner bisa melakukan itu, karena engine scanner yang mempunyai function test tertentu ya, semakin mahal harga engine scannernya, biasanya function testnya atau actuation testnya itu semakin lengkap ya. Oke, baik. Sampai sini nanti ada video tutorial tentang penggunaan engine
scanner ya. Jadi silakan ini disimak dan diperhatikan baik-baik. Selamat datang di video belajar kali ini. Pada video ini nanti kita akan belajar mengenai scanner, yaitu multi-scan dari Halotek. Untuk unit prakteknya kita menggunakan Avanza tahun 2014. Oke, selanjutnya jangan lupa jika ada yang tulis di tangan, silakan tangan dulu dan tetap pergi ke dan maju. Oke, sekarang kita mengecek scanner. Oke, selanjutnya kita mengecek scannernya. Ini kita akan menggunakan multi-scan dari Halotek. Kita butuhkan itu scanner, kemudian bodinya tambahkan dulu ya. Oke, sudah seperti ini. Kita pasang kabelnya dulu. Ini ke scanner. Sama seperti pasang kabel LCD proyektor. Oke, sudah. Dan nanti yang ini nanti dipasang ke OBD di mobil. Sekarang sudah siap seperti ini, kita lanjut ke mobilnya dan kita cari letak OBD-nya dulu. Sekarang kita mencari OBD. OBD untuk Avanza yang ini nanti letaknya itu ada di bagian dashboard. Ini nanti OBD-nya. Sekarang kita pasang scannernya di sini. Belum ini tadi. Kabel. Sekarang kita masuk, jangan sampai kembali. Ya, tapi kalau sudah, nah sekarangnya ada seperti ini. Dan sekarang kata untuk scan akan tadi. Kita sudah memasang OBD tadi. Langkah selanjutnya yaitu kunci kontak harus on. Kita ingin melakukan scan, aman. Kemudian nah, sudah seperti ini kita bisa melakukan langkah scan kendaraan. Oke, sekarang kita melakukan scan. Oke, ini scan. Kita pilih yang nomor 1. Scan. Dia pilih scan lanjutan. Kemudian karena kita menggunakan unit prakteknya yaitu Toyota Avanza yang dibuat dari Jepang, berarti kita pilih Jepang. Kemudian kita tekan enter. Oke, di sini kan kita menggunakan Toyota. Nah, di sini ada Toyota dibagi jadi dua, Toyota Lexus sama Hino dan Toyota Lexus USA. Nah, kita pilih yang pertama. Oke, ditunggu. Dia sudah kita pilih ya nomor 1 yaitu Toyota. Kemudian pilih Avanza nomor 10. Kita tekan enter. Oke, karena kita menggunakan unit 2013 berarti pilih after 11 ya, enter lagi. Oke, kita akan ngecek engine-nya. Engine atau mesin. Oke, nah sini nanti kalian bisa mengecek data trouble, kemudian current data, tes aktuator, rekam current dan kode protokol. Nah di sini kita akan mengecek data trouble saja. Kita di nomor 1. Nah kemudian kita membaca DTP. Tidak ada definisi atau tidak ada kerusakan. Nah, bagaimana jika kita membuat kerusakan di mobilnya? Misal kita akan mencoba mengupas sensor IAT ya. Kita skip dulu atau RC.
Dan ya kan, kemudian sekarang kita coba copot sensor dari soket sensor ya adanya ya yang ini kita lepas ya sudah ya balik lagi ke scanner. Sekarang kita baca lagi satu. Nah, oke ya, kalian mendekatkan terlalu interupsi atau dengan kodenya P0110. Nah, ini tadi karena kita melepas soket sensor di IAT. Gimana caranya untuk memperbaiki atau menghilangkan jenis ini? Kita harus menunggu itu kita pasang soketnya kembali, kemudian lagi kita hapus posisinya. Saya soketnya dan dipasang. Ada ya, kita tekan escape, kemudian pilih menghapus tekan balikin, kita pilih yes. Kalau ada sukses berarti sudah berhasil. Lagi, kabel ada ya, sudah berhasil. Oke, itu merupakan langkah bagaimana cara kita membaca DTC dan menghapus DTC menggunakan scanner scan dari handphone. Oke, untuk selanjutnya bisa langsung di terus sampai awal. Jika langkah sudah selesai dan memutuskan dan ini seperti ini, maka selanjutnya sebelum mencalon OBD, kunci kontak harus diwajibkan. Memutuskan ya. Sudah, kemudian OBD, setelah itu kita lepas. Oke, dan seperti ya. Kabelnya. Bingung atau ada yang perlu dipertanyakan? Silakan. Oke, Andika. Letak OBD 2 itu di setiap mobil itu sama semua atau enggak ya? Oke, pertanyaan yang baik ya. Letak OBD 2 di setiap mobil itu sama semua atau tidak? Jawabannya adalah berbeda-beda ya. Di setiap kendaraan atau setiap jenis mobil itu peletakan OBD 2-nya atau soket yang nanti dipasangkan dari engine scanner ke OBD 2-nya itu berbeda-beda. Sama-sama semuanya ada di dalam mobil, di dalam kabin, karena namanya aja OBD ya, engine board, OBD on board diagnostic, artinya dia ada di dalam ya. Nah, peletakannya itu biasanya ada di bawah apa namanya ini, dashboard. Tapi peletakannya ada yang di samping kiri, tengah, kanan, berbeda-beda. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Adakah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan engine scanner? Oke. Adakah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan engine scanner? Ya. Jadi, nanti kita slide dulu, ini ada jawabannya di sini. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan
menggunakan engine scanner dengan urutan yang benar, ya. Baik dari memasang soket adaptornya nih, OBD2 nya, OBD2 kita pasang, soketnya harus lurus, ya. Soketnya pada saat dipasang harus lurus. Kemudian yang kedua, jangan dipaksakan, ya, karena ada soket-soket itu yang penahannya itu dari plastik dan mudah patah, ya. Jadi harus diperhatikan itu. Yang kedua, menghidupkan kunci kontak mobil pada posisi on. Jadi kontaknya di-on-kan dulu, ya. Kemudian engine scannernya dinyalakan, ya. Dinyalakan. Jangan sampai terbalik, ya. Jangan dinyalakan dulu engine scannernya baru dikunci kontak on. Nanti bisa biasanya di engine scannernya itu garis-garis gitu. Itu jangan dilakukan seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah men-scan mobil, mulai dari memilih jenis mobil sesuai dengan mobil yang mau kita praktekkan nanti. Misalkan ini Suzuki R3, kira-kira dari mana Suzuki R3? Negaranya atau benuanya biasanya mana sih? Negaranya dari negara Jepang, ya. Ini kan mobil-mobil Jepang. Oh, sudah terus ada Suzuki R3, Toyota. Kita di sini banyak yang menggunakan mobil-mobil pabrikan Jepang. Oke. Kemudian jika sudah memasuki nama merek kendaraan, pastikan tipe soket yang dipakai, ya. Tipe soket yang dipakai itu sama OBD2, cari yang 16 pin. Nanti ada tulisannya 16 pin, ada 16 titik yang digunakan. Oke, selanjutnya ketika kita ingin menghidupkan kendaraan, terlebih dahulu kita matikan scannernya, ya. Jadi pada saat kita mau nyalakan mobil, mau dinyalakan, jangan lupa si engine scannernya dimatikan dulu, ya. Tadi kalau kita mau menghidupkan, kunci kontak on, baru itu dihidupkan. Kemudian kalau mau matikan, ya, kalau matikan gimana tadi? Kalau matikan kita sebelum kendaraan hidup kita matikan dulu engine scannernya, baru kendaraannya yang dinyalakan. Oke, jelas? Jelas, ya. Selanjutnya nanti kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kemudian untuk penggunaan tadi engine scannernya yang masih bingung, di job sheet ini nanti ada cara-caranya, cara melakukan pengecekan menggunakan engine scanner, ya. Langkah-langkahnya sudah ada di sini, nanti tinggal diikuti saja, ya. Contohnya di sini tadi setelah kunci kontak on, sekarang kita pasang dulu soketnya, kunci kontak on, kemudian engine scanner on, ya. Setelah itu masuk ke langkah yang ada di sini, ya. Diagram ini pertama di scan, ada quick scan. Misalkan di situ ada scan nomor 1, kita klik nomor 1, ya. Kemudian selanjutnya scan lanjutan, ada pilihan, ada beberapa pilihan, kita pilih scan lanjutan, kita sesuaikan dengan ini, ya. Scan lanjutan, kemudian pilih negaranya Jepang, kemudian selanjutnya ini Suzuki non USA, ya, karena ini diperuntukkan untuk Asia, kita pakai yang non USA, non Amerika, ya. Kemudian ada konektor OBD2 16 pin. Setelah itu pilih powertrain control modul. Selanjutnya engine control, nanti akan muncul data on, ya. Setelah muncul nanti pilih DTC temporary. Jika tidak ada DTC, dia muncul tidak ada DTC. Tapi nanti jika muncul permasalahan, ada yang bermasalah di sensor, nanti kita ikuti arahan atau flow selanjutnya. Di sini terdapat problem pada DTC, berarti kita klik yang perbaiki kerusakan sesuai DTC yang muncul. Nah, berarti kita setelah kita lihat tadi di DTC ada masalah, ya kan? Kalau ada masalah,
terdapat problem pada DTC, kemudian kita perbaiki dulu, ya. Kita turun dari mobil, kita perbaiki, ya kan? Setelah kita perbaiki sensornya, dan nanti kan muncul di sini, oh yang bermasalah atau yang rusak sensornya di sensor IAT. Nah, berarti nanti kita perbaiki sensor IAT, kemudian kita kembali lagi, nanti kita escape ke engine control, mulai dari awal lagi kalau nggak bisa, kemudian nanti reset ECM karena sudah diperbaiki. Setelah diperbaiki kita hapus tuh data yang tadi bermasalah, di reset ECM, kemudian masuk ke DTC temporary lagi, jika tidak ada selesai. Jelas? Oke. Akomodator sama multiplayer. Belum diangkat, dicatat dulu. Setelah dibagi kelompok, kita lakukan praktek, ya. Kita lakukan praktek secara bergantian karena memang alat engine scannernya hanya satu. Jadi kita bergantian. Yang pertama nanti dari kelompok 1, terus kelompok yang lain silahkan dipelajari bahan ajarnya dan job sheet-nya. Jadi nanti saat kalian praktek sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Jelas? Jelas ya. Oke, silakan kelompok 1.
Wih, ini nggak mau ketutup belum ya, Bang? Gimana ya? Ngomong dulu ya? Yang di kode kerusakan P0113, kerusakannya intake air temperatur. P0113 indeks air temperatur. P0113 indeks air temperatur.
Macet tuh. Putaran mesin 700 rpm. Berapa? 700 rpm. Temperatur mesin 77 derajat. Temperatur udara masuk 34 derajat. Stasioner 0,6 volt. Saat akselerasi 0,8. Ya, selesai. Satu koma lima. 2,5. Jam ke-8 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-9. Ya baik. Selanjutnya kita akan presentasi ya. Presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, yang pertama dari kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil praktiknya tadi seperti apa. Hasil pemeriksaan DTC ada masalah, yaitu kodenya P0113, kerusakannya di inlek air temperatur. Hasil data stream, RPM-nya 700, temperatur mesin 77 derajat Celcius, temperatur udara masuk 34 derajat Celcius, saat pengapian minus 40 BPDC. Terus stasioner itu 3400 milisecond, akselerasi 2000 rpm yaitu 2500 milisecond. Oke, selanjutnya ada yang mau menanggapi atau mau memberikan pertanyaan kan ya dari kelompok lain?
Oke, silakan Andika. Saya Andika Jakusuma dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa hasil pembacaan data streaming pada suhu mesin kelompok 1 itu nilainya lebih kecil dibanding? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut pendapat saya, hasil pembacaan data streaming pada suhu mesin lebih rendah karena kelompok kami yang paling awal praktik sehingga kondisi mesin masih dingin. Kelompok Andika udah paham? Sudah. Masih. Oke, bagus ya pertanyaan dan jawabannya. Kita beri aplaus untuk Oke, selanjutnya kita nanti akan melakukan evaluasi ya. Kita akan melakukan evaluasi, kita akan uji kinerja, uji prakteknya kalian satu persatu. Oke? Nanti akan diuji satu persatu cara menggunakan engine scanner, baik itu mencari DTC-nya ya, memperbaikinya, kemudian membaca data streamingnya. Jelas? Jelas. Oke. Oke, Cipta udah siap nih. Kita lakukan pengujian ya. Iya, Kita mau mengetahui nih atau mau mengevaluasi kamu sudah sampai mana sih bisanya dalam praktek menggunakan engine scanner pada engine management system. Oke? Ini job sheet-nya nanti silahkan diisi ya. Yang kamu kerjakan nanti adalah pertama itu kamu pemeriksaan DTC. Kamu lihat ada kerusakan atau tidak ya. Nanti kalau ada kerusakan harus diperbaiki. Oke. Kemudian yang kedua kamu nanti cek juga data stream ya. Kamu nanti bisa lihat RPM mobilnya berapa, temperatur mesin berapa, temperatur udara masuk berapa saat pengapian, kemudian volume semprotan bahan bakarnya ya saat di idle dan RPM 2000. Oke? Siap? Oke. Jika siap, kita mulai ya. Silakan. Stop dulu, stop. Oke, stop dulu, stop dulu. Oh, bentar. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ya evaluasi bagi yang belum dari pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari hari ini atau refleksi pembelajaran hari ini tentang engine management system? Oke, siapa yang mau memberikan tanggapan? Ya, saya. Ya, silakan Cipta. Ya, dalam pembelajaran kali ini dalam pembelajaran kali ini saya jadi bisa mendiagnosis DTC menggunakan engine scanner dan membaca data streaming menggunakan engine scanner. Oke, selanjutnya ada lagi yang lain yang memberi tanggapan. Oke, silakan Akila. Saya juga ingin menambahkan kalau misalkan dengan pembelajaran kali ini saya dapat mengetahui sensor-sensor yang ada pada mobil Suzuki R3. Oke, bisa mengetahui sensor-sensor dan letaknya gitu ya. Gila ya, letaknya pada mobil Suzuki R3. Oke, kita beri aplaus untuk Akila dan Cipta. Oke, ya alhamdulillah ya kita sudah hampir di ujung penutup pembelajaran kita hari ini ya.
Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan ya, kita bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik, mengerjakan praktiknya semua dengan baik, sehat, tidak ada yang terluka dalam praktiknya ya, sehat semua. Oke. Maka dari itu kita sama-sama kita ucapkan syukur kita bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita mau penutup ya. Penutup doa, mungkin bisa dipimpin ketua kelas. Bagas, silakan dipimpin doa. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa untuk kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan bajunya, wearpacknya ya, tasnya dirapikan dan jangan sampai ada sampah yang tertinggal. Dan hati-hati di jalan.